Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore kakak. Kurang semangat. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelum aku mulai ke pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Nadia Safira Fazria dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Airlangga. Ada yang tahu nggak sih di sini aku mau ngapain? Iku lusu-lusu banget. Lapar. Jadi kita main games dulu deh. Aku mau melatih konsentrasi kalian nih sebelum lanjut ke pembahasan. Lihat aku ya, sama dengerin aku nih. Kalau aku ngomong mata, kalian tunjuk mata. Jangan ikutin aku. Aku mau latih konsentrasi kalian di sore hari ini. Kalau kalah dikasih hukuman apa kak? Kalau kalah nanti aku kasih pertanyaan di akhir. Harus bisa jawab, maju. Nah, karena nanti ada pertanyaannya, maka disimak baik-baik ya materi dari aku. Sebelum itu ya kita main games dulu. Sekarang tangannya kedepanin, dua-duanya ya, dua-duanya. Udah ngerti belum mekanisme yang aku sebutin tadi? Ke depan tangannya, ke depan. Telinga. Sekali lagi, pada konsentrasi nih, bagus nih. Apa ya? Tangannya depan lagi, tangannya depan lagi. Jangan deg-degan dong. Alis. Selamat banget, bagus, keren. Ya, jadi di sini aku mau jelasin tentang dampak narkoba. Sebelum lanjut ke pembahasan, aku bakal nyebarin leaflet buat kalian baca-baca ya. Nah, udah aku bagi leaflet, kalian bisa dengerin aku lagi ya untuk penjelasan yang akan aku jelaskan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di PowerPoint yang aku di PowerPoint ini kan bisa baca ya, narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit, nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, ketagihan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain putau, morfin, dan opiat. Psikotropika adalah zat bahan aktif, bukan narkotika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain sabu-sabu, bukan sabu-sabu makanan itu ya, yang Korea itu bukan. Amfetamin dan ekstasi. Nah, selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif itu zat bahan aktif, bukan narkotika, bukan psikotropika,
bekerja pada sistem syaraf pusat juga dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan adiktif ini adalah LSD, pesisolidin, meskalin, ganja, dan beberapa pelarut seperti lem, cat, dan lain-lainnya. Nah, narkotika itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian. Contohnya ganja, morfen, putau, heroin tidak murni berupa bubuk. Lalu narkotika golongan kedua memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin dan turunannya benzetidin, betametadol. Narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya kodein dan turunannya. Lalu psikotropika. Psikotropika memiliki 3 golongan. Golongan yang pertama yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti hasilnya. Contoh golongan yang pertama psikotropika itu ada ekstasi yang dalam bentuk tablet atau kapsul, sabu-sabu. Lalu golongan yang kedua adalah psikotropika dengan daya aktif yang kuat untuk menyebabkan sindroma ketergantungan serta berguna untuk pengobatan. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Golongan yang ketiga ada psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan. Contohnya lumubal, fenitarazepam. Lalu golongan yang keempat ada psikotropika dengan daya adiktif ringan yang berguna untuk pengobatan. Contohnya diazepam. Lalu yang ketiga ada zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Di antaranya adalah rokok yang bisa rokok elektrik juga, lalu alkohol dan minuman lainnya menimbulkan ketagihan, anggur merah contohnya, terus thinner dan zat lainnya seperti lem, kayu, hapus cair, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan memabukkan. Lalu selanjutnya jenis-jenis narkoba dan efek sampingnya. Di sini ada morfin, berasal dari kata morpheus, deoniti, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Ini ya contohnya di botol itu. Cara penggunaannya disuntikan ke otot atau pembuluh darah. Nah, gejala fisik penggunaan dari obat morfin ini, pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darahnya menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan menghalangi kejang otot. Ini contoh heroin ya teman-teman semua, bisa dilihat di PowerPoint. Nah, heroin ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin. Sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak kita. Nah, hati-hati teman-teman. Cara penggunaan atau cara pemakaiannya ini biasanya dengan cara disuntikkan ke anggota tubuh ataupun bisa juga dengan cara dihisap.
Gejala atau efek yang ditimbulkan daripada penggunaan heroin ini yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilangnya kepercayaan diri, suka menyendiri. Tuh, yang suka menyendiri berarti pakai ini kayaknya sejati tuh. Terus seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong, menipu tuh. Kesulitan saat buang air besar, sering tidur. Itu yang gampang tidur. Hati-hati apa kalian pengguna dari heroin ini. Kemerahan dan rasa gatal pada hidung, lalu gangguan bicara atau cadel. Selanjutnya ada ganja. Nah, di sini ada gambar ganja ya teman-teman, daun ganja. Gak usah tanya ya. Nah, ganja atau dapat kita Nah, selanjutnya ganja. Ganja atau bisa disebut cannabis sativa atau cannabis indica adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Jadi ganja ini kandungan narkotikanya itu terdapat pada bijinya. Nah, narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia. Apa itu euforia? Euforia, ada yang tahu euforia? Euforia itu adalah rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Ya, tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan untuk sebagai bahan pembuat kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Nah, awalnya tanaman ini hanya ditemukan di negara-negara beriklim tropis. Namun, belakangan ini di negara-negara beriklim dingin pun telah banyak yang membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca. Nah, cara penggunaan si ganja ini dapat dengan cara dipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap. Lalu efek atau gejala yang terlihat dari pecandu ganja adalah sama kayak yang sebelumnya, denyut nadi dan jantungnya lebih cepat, mulut dan tenggorokannya rasanya kering, sulit dalam mengingat, diajak berkomunikasinya juga sulit, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makannya bertambah, sering berfantasi, euforia, dan lain-lainnya. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan. Jika pemakaiannya dihentikan, si pemakai sering mengalami sakit kepala, mual yang berkepanjangan, dan sering merasa kelelahan dan badan juga menjadi lesu. Selanjutnya, ada kokain. Berasal dari tanaman Erythrioxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara nikunnya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain mempunyai dua bentuk, yakni kokain hidroklorida berupa kristal berwarna putih, rasanya itu sedikit pahit, serta bersifat mudah larut. Lalu ada kokain freebase, ia tidak berbau dan rasanya pahit. Nah, cara pemakaian dari kokain ini adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Selanjutnya
3. Materinya bikin ngantuk ya? Ya. Kalau gitu kita ice breaking dulu yuk. Ayo gitu sih. Sama nggak asik ya? Ya udah. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. 3. Sekarang aku minta kalian kursinya agak dempetan ya. Oh berdiri aja ya udah kalian berdiri ya semuanya berdiri. Nah ngadep ke sebelah kiri, kiri dari aku ya. Nah deketan. Sekarang kalian pijit teman yang ada di depan kalian. 1, 2, 3 pijit pundaknya. Ya yang lama ya biar pegang-pegangnya hilang, ngantuknya juga hilang. Dan sekarang gantian sebaliknya. Ayo, jangan dong. Ayo. Iya. Sekarang balik lagi ke posisi awal. Pukul ini. Masih lanjut pukul temannya kayak yang tadi pukul. Nah. Udah. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan semua. Ya, aku lanjutin ya sekarang. Sudah. Selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta bubuk seperti gambar yang aku taruh di PowerPoint ya. Tuh ada warna merah, oranye, pink, kuning. Kayak permen. Iya, kayak permen. Permen mematikan. Iya, benar mematikan. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex metamfetamines. Efek yang tinggi. Bisa dimengerti ya? Efek yang timbul dari penggunaannya antara lain timbulnya euforia, yaitu senang tidak jelas, mengalami mual, lalu dehidrasi atau kekurangan cairan, timbulnya percaya diri yang berlebih, sering merasakan kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, mengalami pusing bahkan pingsan, terganggunya daya ingat dan jika dipakai dalam jangka panjang dapat merusak otak, lalu mengalami gangguan mental. Selanjutnya ada sabu-sabu. Nih ada gambarnya ya. Sabu-sabu ini merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Nah, cara penggunaan sabu-sabu ini adalah dengan cara dihisap. Efek yang dapat ditimbulkan dari sabu-sabu ini yaitu jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh, mengalami insomnia, terus timbulnya euforia, nafsu makan yang menghilang, kekurangan kalsium, lalu mengalami depresi yang berkepanjangan. Nah, dampak umum yang dapat terjadi bila
Biasanya pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik seperti berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung, lalu merah juga, mukanya pucat, bibirnya akan menjadi kehitam-hitaman. Siapa yang bibirnya hitam? Iya, Kak. Tangannya dipenuhi bintik-bintik, bintik-bintik merah. Ayo coba sekarang cek tangan kalian, ada bintik-bintik gak? Iya, Kak. Banyak. Terus buang air besar dan air kecilnya kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Kayaknya ini jauh banget. Faktor yang mendorong penggunaan dari narkoba ini biasanya pengendalian diri yang lemah, kondisi kehidupan keluarga, terus temperamennya sulit, mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok. Makanya kalian jangan suka mengucilkan orang ya, takutnya orang yang dikucilkan nanti pakai narkoba ya. Terus berteman dengan pemakai, ini biasanya nih kan suka ada geng-geng gitu ya pasti kalau sekolah. Terus nanti suka nongkrong-nongkrong, itu bisa jadi tuh teman kamu ada yang pemakai terus kamu disuruh pakai juga, kita nggak pernah tahu ya. Terus mengenal narkobanya terlalu di usia dini, jadinya tuh bisa mendorong penggunaan dari penyalahgunaan narkoba. Nah, upaya pencegahan narkoba itu ada banyak. Pertama ada pelatihan keterampilan, lalu kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti olahraga, kesenian, dan lain-lain. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi yang terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik. Nanti kalian kalau punya anak dididik yang baik, jangan sampai terjerumus jalan yang salah ya. Menjadi contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik. Mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, mengadakan penyuluhan kayak yang aku lakuin sekarang, lalu kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari penjelasan yang tadi aku jelasin, sekarang aku mau tanya dong sama kalian. Yang bisa jawab nanti yang angkat tangan ya. Iya, nanti aku kasih hadiah konsumsi di akhir ya. Itu ya tadi. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, macam-macam narkoba yang kalian tahu deh apa? Aku shabu-shabu. Apa namanya? Berdiri dong deh. Gak nyampe ini.
Marvin. Terus Dan ada lagi nggak? mungkin sama tambahan. Mungkin ada Ya, siapa? aku nggak mau jawab. Kamu udah jawab. Tadi dia yang dari belakang. Kamu udah jawab semua. Aku udah bantu kamu. Ya udah boleh duduk. Wow, keren banget. Ada Dina, namanya. Lalu aku mau nanya pertanyaan yang kedua. Habis itu kalian terserah mau tanya ke aku juga boleh. Apa dampak dari penggunaan narkoba? Ada yang bisa jawab? Aku. Namanya siapa? Salma. Tadi apa dampak dari penggunaan narkoba? Bisa bikin kecanduan. Terus apa lagi? Terus bisa jadi sering tidur, jadi suka menyendiri. Iya betul, tepuk tangan dulu buat Adi Salma. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak sama kakak? Aku. Pause dulu deh. Satu. Belum. Kamu mau tanya? Ya. Nama kamu siapa? Salma. Di sini mau nanya. Kamu berapa? Umur aku 18. Kamu tanya apa? Apa manfaat morfin buat tubuh? Kenapa morfin sering digunain sama orang-orang? Pasti. Ya, jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari adik Salma. Morfin adalah obat golongan analgesik, opium atau narkotik. Obat ini digunakannya buat mengatasi rasa sakit yang terbilang parah atau kronis yang berkepanjangan. Nah, obat ini tuh morfin ini bisa dipakai untuk penderita nyeri pada penyakit kanker yang stadium lanjut. Kalau selain itu nggak boleh ya. Nah, morfin ini bekerja pada saraf dan otak sehingga tubuh tidak bisa merasakan sakit. Udah paham ada sama? Udah. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau nayangin video biar kalian makin ngerti tentang narkoba ya, dampak-dampak dari narkoba. Jangan itu.
penjahat narkoba bahkan membuat zat beracunnya merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Nggak berani. Saya yang belajar. Bisa pakai sih juga ya. Yang penting nggak ini nggak nyakitin saya gitu. Bener ada takut juga kan? Aku sih hidup cari aman aja. Kayaknya kantor mau disobek gitu.
Jadi sekian yang dapat kakak sampaikan. Makasih banget telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri untuk hari ini.